Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedanten sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan sonten punika kula panjenengan sami kanthi izinipun Allah saha kanthi rahmatipun Allah saged pepanggihan malih wonten kajian rutin kanthi maos saha ngaos isinipun Al-Qur'an. Pepanggihan kalomben sampun kita bahas surat At-Tin atau surat Wat-Tini wa Zaitun ingkang isinipun ing antawisipun injih punika dipun ciptakaken manungsa kanthi kondisi sempurna. Injih punika sempurna fisikipun lan dipun ciptakaken kanthi kondisi bentuk ingkang paling sae, paling ganteng, paling ayu, ugi kanthi bentuk ingkang ideal, serasi, seimbang. Dipun mulyakaken malih kanthi dipun paringi akal. Benten kalawan penciptaanipun jin, kewan, malaikat beda. Ananging saenipun bentuk, idealipun anggota badanipun lan dipun paringi akal kala wau dereng pinangka tandha puncak kamulyanipun manungsa. Neng tesih wonten kelajenganipun, masih ada kelanjutannya. Karena kemuliaan seseorang yang hakiki itu ketika nanti hidupnya sukses di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah faza, beruntung. Bapak Ibu para jamaah, menawi tiyang punika senajan ayu, ganteng, sempurna bentukipun, seimbang, ideal, ya. Mila titik akhiripun
dipun cemplungaken wonten papan ingkang paling ngisor, paling ngandhap, paling bawah, bidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kejaba wong sing iman lan sing amal soleh. Dipun paringi bentuk ingkang sempurna, paringi akal kagem mikir sehingga akhiripun paham bila gesang wonten alam donya niki mboten tujuan, ning sarana. Kenikmatan-kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita wonten alam donya niku pinangka sarana. Sarana tumuju dumateng neraka lan sarana tumuju dumateng swarga. Sarana tumuju dumateng neraka menawi nikmat-nikmat kala wau mboten dipun ginakaken kagem nyelak dumateng zat sing paring nikmat. Lan sarana tumuju dumateng swarga menawi nikmat-nikmat kala wau arupi dipun ciptakaken fisik, dipun paringi urip, dipun paringi sehat, lan nikmat-nikmat sanesipun kanthi tujuan injih punika pados ridhanipun Allah. Mila illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tiyang ingkang mekaten kala wau badhe angsal ganjaran sing boten enten pedhot-pedhotipun injih punika wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sangat luas, yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang manusia kita berharap menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan tersebut, sehingga juga selalu berusaha dan berdoa bisa menggunakan dengan tujuan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridhonya Allah maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Lajeng para jamaah pepanggihan wonten sonten utawi dalu punika kita badhe pindah surat. Injih punika surat Asy-Syarh. Asy-Syarhu utawi Al-Insyirah. Surat Alam Nasrah Laka. Surat Al-Insyirah utawi surat Asy-Syarhu utawi surat Alam Nasrah Laka. Ya. Iku ing antawisipun asmanipun surat dipun wastani surat Asy-Syarh. Sebab wonten awalipun ayat wonten kalimat Alam Nasrah. Ya. Utawi ugi dipun sebat surat Suratul Insyirah. Itu lapang dada. Utawi dipun sebat surat Suratu Alam Nasrah Laka. Itu diantara nama-nama dari surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Lajeng surat punika ayat ini termasuk di antara golongan surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah. Dan di antara inti pembahasan nanti adalah yang pertama, surat ini akan membahas tentang berbagai macam nikmat
mapinten-pinten nikmat yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang beberapa nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, kenikmatan yang sifatnya umum untuk Nabi dan untuk kita, yaitu apa? Bahwa Allah menyediakan satu kesulitan kemudian diiringi dengan dua kemudahan, ya. Allah menyediakan satu kesulitan tetapi diiringi dengan dua kemudahan. Setunggal perkawis ingkang sulit mengke badhe dipun iringi kalih perkawis ingkang gampil. Mila niki nuntut dumateng kita supados sabar. Nggih. Menawi kita ngalami kesulitan dihadapi kanthi sabar. Nyenten. Terus berusaha dan berdoa mboten mutung mengke badhe wonten kalih gantos ingkang gampil. Nek sabar. Nek mboten sabar akhirnya mutung pedhot ora sida entuk pitulungan. Coba meneh, mutung meneh ora sida meneh. Ngeten. Nomor 3 mangke badhe bahas nantenipun targhib. Napa targhib? Dorongan. Ya. Untuk memperbanyak ibadah. Dorongan untuk memperbanyak ibadah. Setelah selesai dari suatu kesibukan, ya. Dorongan untuk memperbanyak ibadah setelah selesai dari suatu kesibukan, ya. Itu 3 poin pokok. Salajengipun para jamaah, surat punika enten 8 ayat. Enten 8 ayat. Saderengipun kita bahas kados biasanipun monggo dipun waos rumiyin ayat-ayat punika dipun simak lan dipun cepeng mushafipun. Monggo. Kados biasanipun kula maos panjenengan nerokke ning suarane sing los, ampun digeget, ampun sak isin-isin nggih. Ngeten. Mungkin nek kedawan cendekke kecendeken didawake, nggih enten sing ngemutaken. Monggo dipun simak waosanipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, keras gede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak alladhi anqadha dhahrak.
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra asli male fa inna ma'al usri nyuruse terus ditarik usri yusra usri yusra usri yusra mboten usri yusra mboten nyuruh terus usri yusra asli male fa inna ma'al usri yusra lambene mboten kudu beda iki sempurna usri yusra nggih ati mboten usri yusra mboten usri yusra asli malih fa inna ma'al usri yusra lambene terus nyuruh terus usri yusra mboten usri yusra usri nyuruh nyewewek ya usri yusra usri yusra rata-rata kan usri menang to niku usri yusra kelintu usri yusra usri yusra nggih masih lima nih fa inna ma'al usri yusra nggih mengke mang latihan kali sing ajat mriki inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab sab ya ba qalqalah fa idza faragh bukan faragh ni faragh fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab far ra tebel farghab ra sukun sebelumnya fathah far sebelumnya sukun sebelumnya fathah farghab bukan fari farghab maksudnya malih wa ila rabbika farghab maksudnya malih ke awal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhuhrak.
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nggih. Mangkitipun wong salih wasallam alaihi wonten dalem piyambak-piyambak. Sapunika ayat nomor sepindah. Ayat yang pertama. Allah berfirman, alam nasrah laka sadraka. Ayat punika Allah wicanten dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadraka, kalimatipun kalimat tanya, pitakenan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, gitu. Mila kalimat punika artosipun boten pitakenan. Ananging niki takrir negasaken bilih saestu Allah punika sampun njembaraken dadanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wonten kaidah bahasa Arab nggih. Bilih kalimat namine istifham bentukipun pitakenan, pertanyaan. Lajeng mlebetinipun wonten kalimat an-nafyu, nafsu punika peniadaan. Contohnya wonten kalimat lam wonten mriki, lam. Niki artinya sebetulnya tidak ngoten nggih. Mila wonten mriki maknanipun injih punika takrir, negasaken. Mila artosipun injih punika maknanipun amma syarahna laka sadruka. Sungguh kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Jadi ini penegasan. Senajan kalimatipun bentuk pitakenan, pertanyaan, tetapi ini maksudnya penegasan. Injih punika syarahna laka sadruka. Kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Kami betul-betul telah melapangkan hatimu ya Muhammad. Itu maknanya. Ya. Paham Pak? Paham mboten? Insyaallah. Jadi bentukipun pitakenan. Ya. Lak dodomu wis tak lak ingsun jembarke to Muhammad, gitu nggih. Atimu lak wis ingsun jembarke to Muhammad, ngoten nggih. Ngoten. Seperti panjenengan, kowe lak wis tak sangoni to Le. Artinya kamu sudah tak kasih sangu, ngoten nggih, Pak. Paham nggih? Loh, kowe mesti tak wehi to? Ngeten niku. Bukankah aku telah memberi kepada kamu to? Kok lak wis tak wehi to? Artinya kamu sudah tak kasih. Ngeten niku. Niki sami niki. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya betul-betul kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Nggih? Paham? Bapak Ibu para jamaah, lajeng dadanipun Kanjeng Nabi, atinipun dipun jembaraken
dumateng perkawis nopo? Dalam hal apa? Yaitu dadanya Kanjeng Nabi, hatinya beliau telah dilonggarkan oleh Allah untuk menerima Islam, untuk menerima iman, untuk menerima syariat, sehingga tidak merasa berat dan sempit. Ngerti, Mbak? Sehingga hatinya Nabi, wa nawarnahu binuril iman wa nubuwah, sehingga kami terangi hati beliau, ya, hatinya dengan cahaya iman dan nubuwah. Itu maknanya. Jadi hatinya Nabi menjadi longgar, jembar, menerima syariat, tidak berat, menerima Islam, menerima ketentuan Allah, ya, sehingga hatinya itu lapang, wasian, rohaban, hatinya lapang di dalam fitablighi risalati wa da'wati ilallahi ta'ala, hatinya jembar dan lapang di dalam menyampaikan risalah dan juga mengemban dakwah. Hatinya betul-betul longgar. Ini nikmat, ya, karena tidak semua orang bisa longgar menerima Islam, sehingga hatinya sempit, abut nih kok, ya. Mila Bapak Ibu para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kula panjenengan sami, kalau hati kita betul-betul mau menerima Islam, menerima syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima tuntunan beliau, yang itu merupakan konsekuensi syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, artinya diutus kepada kami. Maka itu nikmat yang besar, ya. Kalau tidak, segera berobat, segera diobati hatinya. Kenapa? Hatinya ada penyakit. Jadi hati itu bisa sakit, Pak. Enten kalih penyakitipun hati punika. Setunggal syubhat, kedua syahwat. Ya. Penyakit hati berupa syubhat itu kerancuan di dalam memahami Islam, ketidakpahaman terhadap Islam, sehingga terkadang orang seperti ini menghukumi perkara yang benar dikatakan salah, perkara salah dikatakan benar. Ini bahaya, ya. Sesuatu kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya mereka tolak, tetapi kalau dari selainnya mereka terima dengan lapang dada. Ini penyakit, namanya penyakit syubhat, penyakit kerancuan dalam agama yang ditimbulkan karena suatu kebodohan, yang kebodohan itu dikarenakan sebabnya jauh dari ilmu, yang ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak dikaji, ya. Itu rentetannya seperti itu, ya. Sehingga nanti akan timbul menghukumi perkara yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang salah dibela, yang benar dimusuhi. Bisa seperti itu, ya. Seperti yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Mekah. Bila mendakwahkan wahyu, perintah dari Allah, menyampaikan apa yang datangnya dari Allah kepada mereka masyarakat Quraisy.
tetapi dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya. Kenapa? Ada subhat pada pemikirannya. Ya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, terima dengan lapang dada. Kenapa? Hatinya diberikan cahaya dari Allah. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki ingin diberi petunjuk, sing sapa wonge dikersake dening Allah diwehi pituduh, pripun Mbak? Yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Itu tanda-tanda orang diberi petunjuk oleh Allah, hatinya dilapangkan menerima Islam, sehingga lezat, nikmat, ya. Walaupun seperti Kanjeng Nabi, dia dimusuhi, kan orang belum paham, ya. Orang belum mengerti. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, wa may yurid, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah an yudillahu, akan disesatkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan hatinya itu sempit, rupek, sempit, rupek, ya. Dengan Islam itu benci, naudzubillah min dzalik, sempit. Maka menjadi harajan, menjadi sulit, menjadi berat. Bahkan Allah menggambarkan ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang itu ingin mendaki ke langit. Pripun Pak? Arep mungkin langit sakit mboten? Berat Pak. Ya. Itu gambaran orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan yang disesatkan. Bapak Ibu para jamaah, ini merupakan nikmat yang besar. Petunjuk itu nikmat yang terbesar, sehingga dengan ini kita hendaklah selalu berdoa, meminta kepada Allah sang pemilik hidayah. Karena Allah mengatakan, famay yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, yuridillahu an yahdiyah, jadi itu kehendak Allah, kersanipun Allah ingkang badhe paring pituduh, diwehe dumateng sinten? Ngeten. Allah pemilik hidayah. Di dalam sholat kita itu kurang lebih meminta hidayah kepada Allah sekitar, dalam sholat wajib sehari semalam sekitar 34 kali. Nek awake sadar. Nih, satu ketika dalam membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdina ya Allah, berilah kami petunjuk. Kita sedang meminta, nek njaluk minta apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan agama. Itu minimal 17 kali dalam sholat wajib. Kemudian ketika kita berdoa di antara duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, pas lenggah niko, bar sujud lenggah, doa, sujud melih kan enten.
Itu namanya duduk di antara dua sujud. Kita minta hidayah. Allahumma gfirli warhamni wahdini. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Itu juga dalam sholat wajib kurang lebih 17 kali. Jadi minimal kurang lebih kita minta hidayah dalam sholat wajib sehari semalam sekitar 34 kali. Masya Allah. Apa tujuannya? Agar kita itu betul-betul tidak lepas dari hidayah. Karena hidayah itu mahal. Ketika orang jauh dari hidayah, dia akan celaka, ya, hidupnya akan rupek, akan sempit hatinya, ya, sampai Allah menggambarkan seperti orang ingin naik ke langit. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan, sempit, ya, dan berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ingin mendaki ke langit. Sulit. Maka dalam hadis qudsi rawahu Muslim, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun. Hei hamba-hambaku sekalian, kalian semua itu sesat. Yang mengatakan siapa? Allah sendiri. Kowe kabeh kuwi sesat. Illa man hadaituhu, kejaba wong sing ingsun weni pituduh. Ya. Berarti kalau kita tidak diberi petunjuk, kita itu akan sesat. Sesat itu keblinger. Awake dhewe niku nek kesasar dalane ning donya niki Pak, arep ning pundi mriko bloro arah ngidul. Gitu. Tersesat. Terus ning Sragen kota, engko ngidul meneh arah ten kerja. Endi to jane iki bloro iki? Nah, teko Karanganyar. Wah, pusingnya enggak karuan. Itu sesatnya jalan di dunia. Ketika orang sesatnya di dalam beragama, nanti sengsaranya di akhirat, di alam semua itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku. Mintalah kalian petunjuk kepadaku. Diminta Pak, penjaluk kok. Sebab selain Allah itu tidak punya petunjuk. Nabi tidak punya petunjuk, malaikat tidak punya petunjuk, Pak Kiai tidak punya, Pak Ustadz tidak punya. Pemilik petunjuk itu cuma Allah. Ya, guru kita tidak punya, Nabi itu nggak punya. Bisanya cuma membimbing, menerangkan, menjelaskan. Ustadz Kiai cuma bisanya menerangkan, tidak bisa memberikan petunjuk, taufik. Ini yang kita minta kepada Allah dalam sholat, paling tidak 34 kali kalau dibaca, yang duduk di antara dua sujud. Kalau tidak minimal 17 kali. Karena ketika orang duduk di antara dua sujud boleh membaca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Niku tok mboten napa-napa. Tapi kalau kita memanfaatkan kesempatan bahwa tidak ada doa yang mustajab melebihi doa ketika di dalam sholat, ini kesempatan meminta apa yang menjadi kekhususan Allah pemiliknya. Apa itu? Ampunan, rahmat, petunjuk, gitu, perbaikan, wajiburni, wa'afini, kesembuhan, keselamatan. Juga minta kepada Allah rezeki yang halal, warzukni, kemudian derajat yang tinggi. Itu semua yang mampu cuma Allah. Maka kita katakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, berilah aku rahmatmu ya Allah. Kenapa? Allah Dzur-Rahmah, Allah punya nama Ar-Rahman, pemilik rahmat, lainnya tidak punya. Jangan minta ke siapa-siapa. Kenapa? Lainnya tidak punya.
Yang mampu memberi rahmat itu Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah, baik bimbingan ataupun taufik. Wahdini, wajburni, perbaiki diriku ya Allah. Yang mampu memperbaiki diri kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya, ya. Wa'afini, selamatkan diriku dunia akhirat. Wa'afini, sembuhkan aku ketika sakit. Wa'afini, jauhkan aku dari penyakit, dari seluruh mara bahaya. Itu masuk di dalamnya wa'afini. Kesehatan, kesembuhan, keselamatan dunia akhirat, termasuk di alam kubur, di akhirat nanti, masuk di situ. Wa'afini warzuqni, berilah aku rezeki yang halal. Yang terakhir warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah di dunia wal akhirah. Di dunia minta derajat kita diangkat dengan ilmu dan amal soleh. Al ilmu nafi' wal amalu soleh, ilmu yang bermanfaat. Orang yang ingin derajat diangkat oleh Allah banyak mencari ilmu, datang ke pengajian, semangat ngaji. Kalau ingin derajat diangkat oleh Allah SWT, sehingga nanti yang menyebabkan orang itu akan terangkat derajatnya di akhirat, dinaikkan ke surga Firdaus. Warfa'ni, ya. Ini para jamaah. Juga dalam ayat yang lainnya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, surat yang ke-39 ayat yang ke-22, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbi. Afaman syarahallahu, apakah sama? Allah bandingkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, ya, menerima Islam. Islam itu agamanya siapa? Islam itu agama bukan bikinan manusia. Agama bukan bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu bukan agama orang Arab, tetapi Islam itu agamanya Allah, yang Allah turunkan kepada nabinya yang dipilih sendiri, orang Arab, orang Quraisy, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperuntukkan agama itu untuk orang Arab dan non Arab, ya. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf 158. Manusia, menungso, sing kulit abang, sing kulit kuning, sing kulit putih, sing kulit ireng, sing urunge mancung, sing kurang mancung, ya. Di benua manapun, manusia sing kecelok menungso, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Semua suku Arab sana, suku Quraisy, suku Jawa, Madura, Melayu, Sunda, semuanya, ya toh, di Indonesia tanpa kecuali, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini utusan Allah buat kalian semuanya, tidak hanya untuk orang Arab tok. Maka Islam bukan budaya Arab, beda, ya. Oleh karena itu ditentang oleh Abu Jahal, ditentang oleh Abu Lahab dan konco-konconya, ya toh? Kenapa? Karena nggak cocok dengan budaya Arab ketika itu. Kenapa? Karena Islam itu pilihan Allah berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah. Itulah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian sampai turun temurun sampai ke Indonesia ini. Kalau kita ingin tahu Islam, kita runtut sampai ke sana, yaitu
yang berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan, apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, dan dia di atas cahaya yang datangnya dari Allah. Jadi orang yang mau menerima Islam itu mereka di atas cahayanya Allah. Islam itu cahaya. Sehingga apabila kita mau menerima Islam, betul-betul akan menerangi hati kita. Coba cari di dalam Islam, cari kejelekan satupun nggak akan ketemu. Ya, Islam mengatur hak-hak. Pertama, haknya Allah, pencipta alam semesta, hak ibadah. Itu. Kemudian haknya orang tua. Islam mendidik kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita nggak boleh daksio sama orang tua, ngopeni wong tua. Loh, Islam. Haknya anak diatur, haknya karib kerabat, haknya tetangga, nggak boleh mendolimi tetangga kita. Haknya di jalan, hak torik. Sampai ketika ada sesuatu yang ganggu di jalan, suruh menyingkirkan kok. Itu indahnya Islam. Haknya pemerintah, perintah kepada rakyat, suami, istri, dan seterusnya. Masya Allah, komplit Pak. Tidak ada yang didolimi, tidak ada yang radikal. Bahkan ketika ada orang musyrik, misal negerinya sedang ada kekacauan, ada orang kafir. Contoh saat ini misalnya Ukraina perang sama Rusia, ya toh, negaranya kacau, penduduknya lari ke negara Islam, minta suaka. Allah katakan apa? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Surat At-Taubah ayat 6. Apabila salah seorang orang musyrik datang kepadamu yang Muhammad minta suaka perlindungan, lindungi dia, kata Allah sendiri. Lindungono, bukan kesempatan wah pateni sisan bae. Enggak, tidak. Islam enggak seperti itu, Pak. Tidak seperti yang dituduhkan orang-orang yang tidak paham tentang Islam, katanya Islam itu teroris, Islam itu radikal. Tidak ada. Kalau ada kok radikal itu oknum manusia, bukan Islamnya. Kalau ada orang berbuat teror, itu orangnya, bukan Islamnya. Islam tidak ada namanya teroris ataupun radikal, tidak ada. Islam itu isinya keadilan, tidak ada kejelekan sedikit pun. Kalau ada kok misalnya orang Islam berbuat teror atau teroris, itu orangnya, gitu. Kalau ada orang itu radikal, itu orangnya. Mungkin salah di dalam memahami Islam. Tapi kalau kita betul-betul berpegang dengan Islam yang sebenarnya, akan mengatur hak-hak, bahkan hak tetangga. Ada orang Islam, ada non-Islam, mereka tetangga kita punya hak. Kita nggak boleh ganggu mereka, ya toh? Nggak boleh ganggu mereka, meskipun mereka bukan orang Islam. Ya, diberi haknya mereka. Hanya orang di jalan, musafir, kelaparan atau kehausan, orangnya bukan Islam, nggak apa-apa kalau musafirnya itu sekedar mubah, ya toh? Orang di duit, orang di mas, nanti dulurku kono mas, kasih dia, ya toh? Sekedar bekal untuk kesana, nggak apa-apa. Memberi air orang yang sedang kehausan boleh, itu kebaikan, ya. Itu agama Islam yang indah. Nah, ini ajaran Islam. Maka apakah sama dengan orang yang hatinya itu membatu keras? Maka Allah katakan, yaitu apa? Dalam kalimat selanjutnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka orang yang hatinya mengeras seperti batu, ya, mengeras sehingga jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, baik kepada kawan atau kepada lawan, hatinya itu longgar, ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena sebab rahmatnya Allah, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka yang Muhammad, pemaaf, ya toh? Lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kalau hatimu keras ya Muhammad, atas Muhammad, mereka akan lari dari sisimu, ya. Nabi didolimi, tidak mendoakan kejelekan, doakan kebaikan, ya, dengan mengharapkan semoga mereka mendapatkan hidayah dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru satu ayat, sudah habis waktunya masuk Isya. Karena memang ayat yang pertama ini penting sekali untuk kita semuanya. Semuanya penting. Tetapi memang satu ayat ini di antara ulama tafsir memperluas tentang kelapangan hati kita, dan terutama menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya menjadi lapang jembar, ya. Secara maknawi hatinya lapang, secara hisi itu apa? Ya, hatinya Nabi itu dibersihkan dari noda-noda keburukan, dari ghil, dari iri, dari dengki. Ketika dulu mau Isra Mi'raj, hatinya Nabi dadanya dibelah, ya, oleh malaikat. Kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, bukan dengan susu, bukan dengan madu, tapi dengan air Zam-Zam. Dikeluarkan kotoran-kotoran yang melekat pada hatinya berupa ghil, dengki, hasad dan lain sebagainya, sehingga hatinya Nabi bersih luar dalam. Ini keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf waktunya saya cukup sekian, biasa sampai 7:30, akan tetapi karena habis ini ada acara berikutnya, maka untuk pertemuan di malam hari ini sampai sekian dulu. Baru satu ayat kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang dengan pembahasan ayat berikutnya. Dan semoga dengan satu ayat ini dapat kita pahami dan menggugah diri kita untuk betul-betul menerima Islam dengan selapang-lapangnya. Dan semoga Allah menjadikan hati kita lapang menerima Islam. Dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang nantinya digolongkan bersama orang-orang yang soleh, dan titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.